Oke, selamat siang Pak. Selamat siang, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, terima kasih atas waktunya Niki yang mewawancari Bapak hari ini. Nah Pak Niki, ada beberapa poin mungkin yang akan saya tanyakan terkait motivasi siswa kita di sini, kemudian bagaimana kemampuan literasi siswa kita, dan bagaimana kita atau hubungan kita terhadap orang tua siswa mengenai ya komunikasi kita terhadap orang tua mengenai perkembangan siswa di sini. Jadi yang pertama dulu Pak nih, terkait motivasi belajar. Jadi selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di sini, jadi mungkin terkait motivasi ini apa yang Bapak rasakan atau Bapak amati terhadap siswa kita di sini? Dari mana saya jawab ini ya? dari mana saya jawab ini ya? Motivasi yang kita harapkan di sekolah kita ini kan, bagaimana kita motivasi guru-guru, sebab tanpa dari guru pada siswa itu biasanya tidak berjalan kan. Nah, bagaimana motivasi guru, kita memberikan mengarahkan pada guru-guru untuk mengikuti pelatihan ataupun bagaimana bentuk-bentuk yang lain yang dalam pembaruan di dunia pendidikan ini untuk nanti dilanjutkan kepada siswa. Karena apalagi kemarin kita COVID 2,5 tahun lebih ya, kita istirahat di tempat. Dan kita motivasi guru itu agar bagaimana bisa menyampaikan materi secara daring kepada anak-anak. Dan kepada orang tua kita minta bantuannya untuk bagaimana caranya mengawasi anak-anak di rumah belajar atau tidak. Karena selama ini kita tahu kan, kalau kita buka HP itu lebih banyak kehiburan daripada belajar kan. Sehingga banyak kasus anak-anak kita bukan menghabiskan kuota bukan untuk belajar tapi untuk main dan hiburan gitu. Nah, kalau hubungan kami dengan orang tua selama ini kita sih melalui komite memang sangat-sangat terjalin baik gitu. Apapun kita minta pada komite biasanya walaupun di COVID kemarin setelah COVID agak mereda, kita bisa menemukan orang tua untuk bagaimana menyampaikan program sekolah baik yang luring maupun yang daring. Mohon dukungan karena ya kita tahu pendidikan yang waktunya lebih banyak di rumah bukan di kita gitu ya. Di sekolah itu kan cuma beberapa jam, tapi yang punya peran penting di rumah. Makanya peran orang tua itu yang kita kan bagaimana mengajarkan itu. Untuk literasi ya, sekali lagi ini juga literasi kita, anak-anak kita itu kita akui kurang karena di COVID ini. Karena walaupun kita punya perpustakaan yang banyak, yang dengan jumlah buku yang lumayan banyak, tapi untuk mengarahkan ke perpustakaan kemarin ketika COVID ya mati juga gitu kan. Baru sekarang lah kita mulai lagi untuk itu gitu. Bagaimana orang pemahaman literasi untuk dapat minat baca anak-anak, dan mungkin ada beberapa siswa yang perlu di penanganan khusus agar peningkatan minat baca dan berhitungnya juga diperhatikan oleh Bapak Ibu guru kita. Itu aja rasanya ya. Nah kemudian yang terkait lagi yang motivasi tadi Pak, Bapak kan sudah berusaha memotivasi guru-guru untuk berinovasi, untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak. Nah sekarang dari segi anak-anaknya untuk mengikuti pembelajaran di sekolah ataupun kira-kira bagaimana? Ini dia. Dari laporan guru-guru yang disampaikan ke Bapak atau laporan guru-guru kemarin kan selama COVID itu memang kalau kita lihat sih minat anak-anak itu juga lumayan tinggi ya dibanding dengan ini kan yang yang kurang berminat itu prosentasenya rendah sebenarnya, tapi berpengaruh negatif pada teman-temannya yang lain gitu. Terutama kan ketika kemarin kita menyampaikan ke guru kalau di daring berikan tugas lain-lain. Nah, banyak anak-anak yang tidak merespon negatif karena banyak alasan kan, tidak ada jaringan, tidak punya kuota dan lain-lain. Sampai kita pernah mengadakan mengundang satu kelas ke sekolah untuk mengambil materi yang bisa disampaikan agar materi itu sampai ke sasaran. Minat dari anak-anak juga tidak terlalu sangat baik, yang negatif itu sedikit gitu. Tapi sekali lagi berpengaruh negatif juga pada temannya. Maka ini yang kemarin kita berusaha antisipasi bersama teman-teman guru, sampai ada yang visit atau kunjungan rumah atau apa itu. Gitu. Mereka ya kita syukurnya punya guru yang
luar biasa di sini. Syukur-syukur gitu ya. Gitu. Iya. Nah sekarang terkait Niki yang motivasinya mungkin rendah nanti yang bisa mempengaruhi teman-teman yang lainnya. Nah, Niki sekarang kan sudah COVID-nya sudah Iya. mereda, kemudian kita sudah kembali ke PTM, otomatis interaksi antar siswa itu juga tidak akan bisa kita bendung Pak. Betul, Ya. Nah, betul. jadi ini juga menjadi katalis untuk yang menyebarkan yang negatif ini ke teman-temannya. Nah, kalau misalkan seperti itu nih, sekarang kita di sini itu kira-kira apa yang harus kita lakukan gitu ya Pak? Ini kan rakyat khusus ya. Baru kemarin ada pertanyaan begini, bagaimana kalau untuk anak yang dari yang kurang berminat ini pada kita. Hanya di sini saya belum menyampaikan programnya pada guru-guru gitu ya. Karena membina khusus anak-anak yang yang kurang ini, bina lebih khusus gitu. Sehingga paling sedikit dia bisa melangkahkan kaki sendiri tanpa mempengaruhi teman-temannya itu. Karena kalau mereka mempengaruhi lagi ya otomatis kita gagal lagi kan. Itu gagal dan gagal lagi. Nah ini ya teman-teman guru terutama dari wali kelas dan juga guru BK yang berperan penting untuk bagaimana mengarahkan agar anak-anak yang kurang ini yang persentasenya walaupun sedikit ini bisa semakin dieliminasi negatifnya itu ya. Kemarin dari guru BK juga sudah saya sampaikan coba dengan itu bagaimana caranya untuk mengeliminasi, meminimalisasi anak-anak yang perlu perhatian khusus ini. Itu apakah dengan memanggil secara langsung untuk memberikan itu atau yang ini yang sudah terjadi adalah kunjungan rumah. Kunjungan rumah sudah. Nah sekarang Pak, nah seperti yang pengalaman Tiang nih Pak di kelas 7, memang ada beberapa siswa ini yang kemampuan bacanya ini belum begitu bagus Pak. Nah sehingga kalau kita kasih materi itu tidak nyampe dengan pas di mereka gitu. Nah, apakah kita sudah melakukan langkah-langkah yang bagus gitu ya untuk mengatasi masalah itu, karena saya lihat itu juga mempengaruhi motivasi mereka dalam belajar gitu Pak. Betul. Itu yang baru kemarin saya bahas dengan guru BK. Rencana kami kita di sini adalah bagaimana memanfaatkan wali kelas, guru bahasa Indonesia untuk bergiliran memberikan perhatian khusus, mungkin memberikan pembelajaran membaca buat anak-anak itu. Itu baru kita berikan minggu kemarin itu dengan guru BK, saya di ruang BK itu. Karena tanpa kita mau untuk melangkah ke sana untuk membina khusus anak-anak itu, anak-anak ini kan terus tertinggal dan berpengaruh negatif pada yang lain gitu. Ini yang kita, makanya kita perlu untuk membina mereka. Giliran dari nanti kita minta guru bahasa Indonesia dan guru BK untuk membimbing anak-anak itu agar paling sedikit bisa membaca dulu. Masa sih SMP nggak bisa baca terlalu kan? Tapi kita nggak bisa menyalahkan bahwa itu dari salahnya dari SD gitu, nggak bisa, karena mereka udah lulus SD dan tidak terima di sini gitu. Walaupun sebenarnya sumbernya dari sana gitu, tetap kita harus menerima itu dan memperbaiki itu. Sebab tujuan kita adalah menjadikan mereka lebih baik gitu kan. Gitu. Nah, satu lagi nih Pak, terkait motivasi maupun kemampuan literasi siswa. Nah, dari pandangan Bapak, apakah faktor orang tua ataupun lingkungan di rumah itu juga mempengaruhi kemampuan mereka untuk membaca maupun minatnya mereka untuk membaca di rumah? Sangat berpengaruh. Contoh, ada siswa yang datang dari rumah dengan pakaian yang kemarin dan buku yang kemarin. Itu artinya tidak pernah diperhatikan oleh orang tuanya karena nginep di tetangga, iya kan? Tidak pulang ambil jadwal. Itu artinya orang tua tidak perhatikan. Ini yang kemarin kita diskusikan itu sangat berpengaruh. Kalau kita berapa pengaruh kita sampai jungkir balik pun kita mengajar. Kalau orang tua tidak ikut memperhatikan, tidak ikut mengarahkan, ya hasilnya pasti negatif. Iya Pak, jadi yang sudah mengkoordinasi Bapak tentang banyak hal, bagaimana kondisi motivasi siswa kita dan faktor apa yang mempengaruhi dan bagaimana kita menanggulanginya gitu ya. Jadi saya sudah dapat insight, jadi terima kasih banyak atas waktunya, atas jawaban Bapak. Mohon maaf jika sudah mengganggu. Iya, terima kasih. Jadi yang akhir Pak.